Ibu bisa dijelaskan kemarin terkait perkembangan laporan Kak Paula di Bawah MA itu sekarang sudah seperti apa sih Bu? Iya, terkait upaya Ibu Paula untuk mengadukan juru bicara dan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kami sudah mendapatkan sejumlah perkembangan. Laporan ke Komisi Yudisial, kami telah mendapatkan undangan untuk permintaan keterangan dari Ibu Paula dan saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan kasus perceraian Ibu Paula dan Bapak Baim. Jadwalnya direncanakan 5 Mei 2025, tapi kami sedang mengatur jadwal terkait kehadiran Ibu Paula dan saksi-saksi di Komisi Yudisial. Selanjutnya yang kedua terkait pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, itu dilakukan hari Kamis dan hari Jumat kami sudah mendapatkan informasi bahwa itu diterima. Salah satunya adalah kami misalnya dihubungi lewat WA untuk mengisi atau registrasi secara online. Hal yang lainnya adalah kami juga merencanakan hari Rabu tanggal 30 untuk mengadu ke Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dialami oleh Ibu Paula, maupun juga kasus pernyataan dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, karena ini akan mendorong pernyataan-pernyataan itu mendorong stigma dan stereotip terhadap Ibu Paula. Bu, mungkin untuk akun yang menyebarkan draft putusan Kak Paula sendiri di sosial media udah akan ada tindak lanjut nggak sih Bu dari pihak Kak Paula sendiri? Iya, kami memang sedang mempelajari konteks penyebaran data pribadi melalui sejumlah akun. Namun kami saat ini berkonsentrasi terlebih dahulu ke pelaporan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, juga ke Komnas Perempuan maupun di lembaga yang lainnya. Kalau terkait baru-baru ini selain draft yang bocor ke sosial media, ada juga rekaman suara yang mengatakan bahwa pihak Baim Wong mentalak gitu Bu. Nah itu seperti apa sih Bu kalau dari pihak Paulanya sendiri? Sebenarnya kan banyak sekali ya rekaman-rekaman yang bocor atau dibocorkan. Pertanyaannya sebenarnya begini, apakah rekaman suara atau video yang dilakukan itu sesuai dengan persetujuan para pihak, atau ada konsen nggak sih orang itu direkam? Seperti teman-teman sekarang misalnya merekam gambar dan suara saya memberikan konsen persetujuan. Nah, pertanyaannya untuk rekaman-rekaman yang disebarkan itu, apakah rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, perekaman itu harus konsensual. Nggak bisa ibaratnya sembunyi-sembunyi, dan itu tentu melawan hukum. Kedua, misalkan kalau konteks rumah tangga ya, segala sesuatu itu direkam, pertanyaannya rumah tangga seperti apa? Bagi saya, kalau misalnya saya refleksi ya, kalau setiap pertengkaran, setiap perdebatan, setiap misalnya diskusi lantas direkam, itu kita akan kehilangan ruang aman. Ibaratnya kalau saya ngomong salah, itu sudah terekam, nanti diunggah. Kalau saya melakukan ini, nanti disebarkan. Ini menyebabkan perempuan kehilangan ruang aman di dalam relasi rumah tangganya. Itulah yang dialami, kehilangan ruang aman.
Dan juga sebenarnya apakah demikian ya mengelola konflik di dalam rumah tangga? Segala sesuatu harus direkam. Gitu. Bukankah akan lebih elegan itu dan lebih dewasa jika itu dilakukan dengan diskusi, dengan bicara dari hati ke hati, dan tidak menggunakan rekaman itu sebagai alat kontrol, alat kuasa. Ketika rekaman itu sudah dihasilkan tanpa konsen, kemudian ini kan menjadi alat. Intinya kalau lu macem-macem, gue sebarin nih rekaman itu kan seperti mengancam ya, seperti menjadikan rekaman di dalam relasi rumah tangga itu sebagai alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Menunjukkan siapa yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Dan itulah yang kami sebut sebenarnya ini penggunaan rekaman, penggunaan konten-konten itu menjadi alat kuasa untuk membungkam korban, menghilangkan rasa aman korban. Itu pendapat kami terkait dengan tersebarnya, sekali lagi, rekaman tentang talak. Mungkin besok keluar lagi rekaman tentang apa. Nah, pertanyaannya apa sih tujuannya segala sesuatu itu harus direkam? Apakah tidak bisa konflik atau diskusi itu dibicarakan baik-baik tanpa merekam gitu ya? Itu juga yang harus menjadi refleksi ya bagi kita semua. Apakah demikian pengelolaan rumah tangga? Apa nantinya suara itu juga kan muncul, akan juga dilaporkan oleh pihak ibu terkait rekaman bocor ini kan, sementara tidak ada kesepakatan ya untuk Kapolda sendiri rekaman itu disebarkan dan merugikan bawah juga apakah melaporkan terus seperti itu? Iya, sekali lagi kami saat ini masih berproses dan sedang berkonsentrasi di KY, Bawas, dan mungkin lembaga yang lainnya, juga sekaligus masih mempelajari pelanggaran-pelanggaran data pribadi maupun Undang-Undang ITE. Dan juga sebenarnya kami mau menyampaikan apresiasi ya kepada sejumlah akun yang kemudian menyampaikan mereka melakukan take down secara mandiri konten-konten terkait dengan klien kami. Hal ini kan juga menunjukkan ada solidaritas terhadap Ibu Paula terkait tersebarnya data, tersebarnya rekaman dan yang lainnya. Itu dulu sih Mbak. Kalau masalahnya mungkin bisa dibilang ini bentuk dari tindak kesengajaan atau memang dia sengaja untuk menyebarkan, dan ini sudah melanggar kalau udah tanpa persetujuan tadi yang dibilang Paula juga kan ini sudah benar-benar sangat melanggar. Kalau dari undang-undang ITE-nya sendiri kan ini udah pasti melanggar. Kenapa sih mungkin nggak langsung aja mungkin bisa mengambil tindakan pada barang sendiri, kenapa harus menunggu Daripada menunggu video rekaman selanjutnya gitu. Iya, itulah yang masih kami diskusikan. Karena gini, menjadi perempuan yang menjadi korban, termasuk korban ini ya, transmisi dokumen elektronik bisa dikatakan itu, di mana ia memiliki relasi suami istri dan kemudian memiliki anak. Pengambilan keputusan itu tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus ditimbang. Apakah strategis? Apakah itu akan berdampak terhadap tumbuh kembang anaknya? Apakah akan juga misalnya berdampak pada tujuan utama? Jadi hal ini masih kami diskusikan terkait misalnya penyebaran konten tanpa izin ya, atau tanpa persetujuan dari Ibu Paula, termasuk proses rekamannya itu sendiri. Itu Mas pertanyaannya, kenapa misalkan tidak langsung mengadukan Baim? Tentu hal ini sudah ada di dalam pemikiran kami, tapi sekali lagi kami masih berkonsentrasi satu persatu dulu nih, ke KY, ke Bawas, dan juga menimbang apakah ini keputusan itu tidak tidak berdampak lebih buruk gitu ya. Tapi itu sudah ada di dalam pendiskusian kami. Terus bagaimana pernyataan Paula terkait bocoran data itu? Apa yang dipengen untuk ke depannya?
Kalau Ibu Paula sejak awal menginginkan agar konteksnya ya untuk kebocoran data itu sudah diprediksi untuk yang rekaman-rekaman ya. Beliau berkomentar nanti apalagi gitu ya. Yang harus dipahami adalah ketika ada rekaman itu pasti ada konteks. Rekaman itu yang dipahami oleh misalnya teman-teman warganet itu kan durasi sekian itu ya. Durasinya misalnya 5 menit gitu ya. Tapi kita kan tidak tahu konteksnya mengapa hadir rekaman itu 5 menit. Bisa jadi ada peristiwa sebelumnya, bisa peristiwa sesudahnya. Yang orang kalau tidak memahami secara utuh kemudian mengambil kesimpulan dan menjadikan Ibu Paula adalah orang yang buruk gitu ya, atau misalnya seperti itulah yang seperti ini saat ini berkembang. Itu sih Mas kalau untuk konteks rekaman-rekaman. Bu, berarti kan tadi dibilang kan udah jadi menimbulkan kalau Paula ini udah dicap jelek gitu ya. Itu kan pembunuhan karakter ya. Betul. Nah, gimana kondisi Paula sekarang saat ini dengan bertubi-tubi kayak gini? Iya, Ibu Paula akan berupaya maksimal untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, terhadap tuduhan-tuduhan yang distigmakan dan juga terkait kekerasan sebenarnya yang dia alami. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan tentu adalah upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum. Dalam artian kami mempercayai institusi negara. Karena itu upaya yang kami lakukan misalnya tidak membalas ya udah cariin rekaman apa gitu ya, tidak, tapi kami menempuh upaya melaporkan ke lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pengawasan terkait data, kebocoran data maupun terkait dengan penegakan kode etik hakim maupun juru bicara. Jadi yang akan kami tempuh adalah melaporkan ke lembaga-lembaga negara, dan kami mempercayai negara akan memberikan respon terhadap pelanggaran hak-hak yang dialami oleh Ibu Paula. Tapi untuk kondisi saat ini seperti apa? Secara psikis, Bu. Secara psikisnya. Baik, kemarin hari Sabtu tim bertemu dengan Ibu Paula untuk berdiskusi dan kondisinya ya